segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kasih setia-Mu Tuhan memberikan kesempatan bagi kami di sore hari ini untuk datang Tuhan di tempat ini beribadah Tuhan kepada-Mu dan memperingati hari kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Dan inilah Tuhan kami umat-Mu di tempat ini. Inilah Tuhan hati kami kepada-Mu saat ini Tuhan. Tolong Tuhan katakan kuasa-Mu bagi kami. Turunlah hadirat-Mu di tempat ini memenuhi kami semuanya. Jamah setiap hati kami, jamah setiap jiwa kami Tuhan. Dan tolong kuduskan, tolong sucikan Tuhan, agar hadirat-Mu Tuhan mulai berkenan kepada kami. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami. Saat ini Tuhan, kuserahkan Tuhan tubuh jiwa dan roh kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan berkuasa di tempat ini. Tuhan berkuasa pada diri kami masing-masing. Begitu juga Tuhan, acara demi acara pelaksanaan ibadah kami Tuhan dalam Natal ini Tuhan di tempat ini. Kuserahkan Tuhan kepada-Mu. Engkau Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi kami. Topang Tuhan para pekerja-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan khususnya Tuhan Gembala sidang kami Tuhan Amang Siregar di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati kami semuanya. Saat ini Tuhan, serahkan hidup kami, serahkan tujuh kami kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami mulaikan Tuhan acara kami, ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan sama-sama ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Masuklah kita juru selamat kita yang hidup. Setia raja di atas segala raja. Kita sambut Tuhan Yesus. Kita sambut Engkau Tuhan. Kita sambut Engkau raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Sambut
sesuatu tidak lain untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Ya siap Bapak, menyanyikan
sebentar dengan kita berkenan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa,
Hari ini Tuhan kami bersama dengan umat-Mu, bersama-sama mengucap syukur dan merayakan hari kelahiran-Mu 2000 tahun lebih yang lalu. Karena Engkau yang telah datang menjadi manusia, diam di antara kami. Engkau bersama kami, Engkau menuntun kami, Engkau memelihara dan mencukupkan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau memberikan kami pengharapan dan pengampunan, supaya kami boleh hidup dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang paham, pikiran yang ditaklukkan kepada bahasa firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kita boleh merayakan ibadah Natal di tempat ini dalam suasana pandemi COVID-19. Tadi waktu ibadah kita sudah dimulai, saya pergi ke samping lihat Bapak Ibu, di sana tidak ada bedanya Bapak Ibu, ibadah di samping karena dari sini ke sana sudah tersiar Bapak Ibu. Jadi di sebelah rek streaming, baik juga di balkon yang di sebelah juga Bapak Ibu. Nah, saya harapkan Bapak Ibu, hari ini keberadaan kita di sini adalah diberkati oleh Tuhan, karena kita hidup, kita ada karena berkat kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama dari kitab Yohanes 1 pasal yang pertama ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dengan sebuah tema Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika sudah kita akan baca bersama-sama 3, 2 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama diterangkan bahwa manusia tidak akan bisa melihat Allah. Musa pun ketika kepingin untuk berjumpa dengan Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, supaya aku boleh melihat wajah-Mu. Tetapi Tuhan Allah berkata, tidak seorang pun yang sanggup untuk melihat wajahku. Sebab jika orang melihat wajahku, pasti dia akan mati. Lalu Tuhan hanya lewat sepintas di antara gunung-gunung batu, dan itu pun hanya bagian bahu belakangnya yang nampak oleh Musa. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena manusia hidup di dalam dosa, maka Allah harus turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Dan itulah sebabnya saat malaikat mendatangi Maria dan berkata kepada dia bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamai dia Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah program, ada sebuah rencana Allah untuk penyelamatan manusia, agar manusia tidak hidup terus di dalam dosa, tetapi agar manusia itu mengerti, mengenal, melihat, merasakan dan mengalami pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Maka Allah harus turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, dan harus dilahirkan dari seorang manusia, supaya genaplah apa yang dinatsa atau dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga Bapak Ibu, rencana Allah dari semula tidak ada yang salah, baik dalam hal nubuatan, baik dalam hal kenyataan setelah Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi arti Natal itu ialah bahwa Allah telah datang ke dalam dunia. Nah, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan firman itu? Firman itu ialah Allah. Sebab Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Dia adalah Tuhan Allah yang sesungguhnya, dan Dia juga adalah manusia yang sesungguhnya. Kenapa Dia adalah Allah yang sesungguhnya? Karena disebutkan Maria mengandung karena dinaungi oleh Roh Kudus, bukan karena hubungan suami istri. Kenapa dia disebutkan manusia yang sesungguhnya? Karena dia dikandung oleh seorang wanita dan dilahirkan oleh seorang wanita atau manusia. Maka dia adalah Allah yang sesungguhnya dan manusia yang sesungguhnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah
yang memakai wujud manusia supaya dia dapat tinggal dan berbaur bersama dengan manusia. Sebab jika dia tidak memakai rupa manusia atau dia tidak memiliki tubuh manusia, mungkin manusia tidak akan bisa berbaur dengan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, Allah datang sebagai Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, Allah sang pencipta. Dia datang kepada ciptaannya, dia datang kepada buatan tangannya, dia berbaur bersama dengan manusia karena sebuah tuntutan kasih, sebuah pengorbanan. Dia harus merendahkan dirinya, dia harus tinggalkan kemuliaannya, dia harus tinggalkan keagungannya dan tinggal di dunia yang hina. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang kudus, Allah yang kudus itu, dia lahir di Bethlehem. Disebutkan di tempat yang sangat hina. Tetapi tempat yang hina di mana Yesus dilahirkan itu berubah menjadi tempat yang mulia. Orang-orang yang terkenal pun dari sebelah timur, orang-orang Majus datang sujud menyembah di tempat itu dan membawa persembahan-persembahan mereka yang sangat berharga. Karena kenapa? Yesus lahir di tempat itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus hadir di sesuatu tempat, ketika Yesus hadir di sesuatu daerah, maka akan ada kegemparan, akan ada kemuliaan, akan ada mujizat, akan ada perubahan yang sangat luar biasa yang belum pernah dilihat oleh manusia. Di sanalah ada kesembuhan, di sanalah ada mujizat, di sanalah orang-orang akan menikmati kehadiran kuasa Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus lahir di Bethlehem, para malaikat surga pun naik turun memuji-muji Allah. Dan para kaum gembala pun bersorak-sorai. Walaupun awalnya mereka ketakutan, tetapi setelah diberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu takut, karena yang terjadi saat itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia telah lahir. Maka mereka kembali bangkit dalam sukacita dan mereka pergi untuk sujud menyembah Yesus yang baru lahir itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah dalam rupa manusia, dia adalah Allah yang maha mulia, dan dia menjadi manusia, dia menjadi hina walaupun dia Allah yang maha kuasa. Dia difitnah walaupun dia Allah yang maha pencipta. Dia dihujat walaupun dia Allah yang maha adil. Dan dia juga diucilkan, dia disalibkan walaupun dia adalah Allah yang mengadili semua makhluk yang ada. Semua diterima oleh Yesus karena tuntutan kasihnya kepada umat manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama-sama, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia, atau mengapa Allah harus mengambil rupa manusia? Sekali lagi adalah karena manusia sudah berdosa, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, karena manusia sudah terpisah dari hadirat Allah, dan Allah ingin menarik manusia itu kembali ke dalam hadiratnya, kembali kepada kebenarannya, kembali kepada jalannya, kembali kepada kehendaknya. Dan satu-satunya cara ialah dia harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah pencipta, dia penopang segala sesuatu, dia adalah pemberi hidup dan kehidupan. Firman itu adalah Allah itu sendiri, tetapi dia datang ke dalam dunia walaupun dia pencipta. Dia datang kepada umat peliharaannya walaupun dia pemelihara, supaya nyatalah kesempurnaan kasihnya, kesempurnaan kebaikannya, kesempurnaan anugerah dan kasih karunia kepada umat manusia. Maka dia hadir di tengah-tengah umat manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yohanes 1 ayat 29, kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa sedunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus bukan hanya juru selamat segelintir orang. Yesus Kristus bukan hanya juru selamat untuk orang Yahudi, karena orang Yahudi pun menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus Kristus bukan hanya juru selamat untuk orang Nasrani, tetapi Yesus adalah juru selamat dunia. Semua orang harus tahu, semua orang harus mengerti
Semua orang harus menyadari bahwa Yesus bukan hanya juru selamat untuk orang Nasrani. Dalam Alkitab tidak ditulis bahwa Yesus hanya juru selamat untuk sebagian orang. Tetapi Alkitab mencatat Yesus adalah juru selamat dunia. Bersama-sama kita katakan, Yesus adalah juru selamat dunia. 3, 2, ya. Yesus adalah juru selamat dunia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Natal adalah bukti kasih Allah akan manusia, supaya manusia tidak binasa dalam dosa, dan supaya manusia tidak hidup dalam kejahatan, tetapi supaya manusia hidup dalam pengampunan dan kebenaran. Bapak Ibu dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya manusia tidak masuk ke dalam hukuman yang kekal di neraka, tetapi supaya menerima mahkota kemuliaan di surga kekal setelah Kristus sang hakim yang adil itu datang untuk kali keduanya, untuk menghakimi semua yang hidup, semua manusia, untuk ditentukan apakah dia ke surga, apakah dia ke neraka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 bukan 16. Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Bersama kita baca 3, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada seorang nabi dan tidak ada seorang siapapun manusia yang pernah hidup di dalam dunia yang menyebutkan bahwa dialah hanya jalan satu-satunya ke surga selain Yesus Kristus. Itulah firman yang telah menjadi daging. Itulah Allah yang menjadi manusia, yang memberikan jalan keselamatan. Itulah sebabnya dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dan siapa yang ingin hidup dalam kebenaran, siapa yang ingin ke surga, harus percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Allah Sang Firman yang telah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia yang dikandung oleh Maria, yang oleh Roh Kudus diberi nama Yesus Kristus Sang Mesias, adalah Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan Natal ini Bapak Ibu, kita harus kuat dalam keimanan dan kepercayaan kita, bahwa kita harus berkata bahwa Yesus bukan hanya juru selamat sebagian orang. Yesus bukan hanya juru selamat atau penebus bagi segelintir orang, tetapi Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Yesus adalah juru selamat semua orang-orang yang berdosa, karena hanya Yesuslah yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Tidak ada dalam kitab manapun yang dicatat yang bisa memberikan pengampunan dosa kecuali oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan seperti ini kita harus dipenuhi dengan sukacita. Kita harus dipenuhi dengan rasa bangga jika kita boleh mempertahankan iman kita, jika kita boleh mempertahankan keyakinan kita bahwa kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Tuhan Sang Mesias, yang memberikan pengharapan. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 itu, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya." Karena kasih Allah akan dunia, maka Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, supaya umat manusia tidak binasa, tetapi supaya umat manusia menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, dan mereka memiliki hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hidup kekal hanya diperoleh dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, hidup kekal hanya diperoleh dan dimiliki di dalam Yesus Kristus. Karena itu percayalah kepada Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat di seluruh muka bumi yang manusia pernah dilahirkan dan yang akan dilahirkan yang disebut menjadi juru selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Saya akan akhiri dengan sebuah ayat karena cara kita sangat banyak. Dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama 3, 2, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, begitu bangganya kita memiliki Allah dalam Yesus Kristus, karena disebutkan bahwa hanya Yesus Kristuslah yang akan menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Dan itulah sebabnya ia sangat meninggikan dia. Kenapa? Karena Kristus yang adalah Allah sendiri, dia menurunkan dirinya, datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, tinggal bersama dengan manusia, mengerti kehidupan manusia, mengerti keluh kesah manusia, mengerti bagaimana sakitnya hidup di dalam dunia. Maka itu sebabnya dia datang ke dalam dunia, supaya kita yang sakit bisa mengalami kesembuhan, supaya kita yang susah mengalami penghiburan, supaya kita yang lagi kesepian kita mendapat penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Allah di dalam penyertaan Yesus Kristus melalui kehadirannya 2000 tahun yang lalu. Dan yang hari ini kita percaya dia hadir bersama kita lewat karya Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Disebutkan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apakah Yesus lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu? Untuk apakah Yesus harus disalibkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu? Untuk apakah Yesus harus bangkit dari antara orang mati 2000 tahun yang lalu? Sekali lagi ialah untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan kemenangan kepada umat manusia, dan untuk menyatakan kepada dunia bahwa dia adalah Yesus Tuhan Allah. Dan setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini mari terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Terimalah Sang Firman itu dalam jiwamu. Terimalah dia dalam dirimu, menjadi pemimpin, pengendali, pemberi kekuatan, pemberi pengharapan, pemberi masa depan. Karena dia adalah Tuhan. Dialah yang tahu tentang masa depan. Dialah yang tahu tentang hari esok. Dialah yang mengerti bagaimana harus mengatasi persoalan hidup yang akan terjadi, yang akan kita jalani. Karena itu bukalah hatimu, katakanlah di hari Natal ini, Tuhan Yesus, masuklah engkau di dalam hatiku. Tuhan Yesus, bertahtalah dan berkuasalah atas hidupku. Sebab engkau adalah juru selamatku, sebab engkau adalah penolongku. Ampunilah aku, pulihkanlah aku, dan bawalah aku dalam rencanamu, supaya namamu dipermuliakan dalam hidupku. Karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Di akhir zaman, di akhir segala sesuatunya, maka Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan menghakimi seluruh yang hidup, dan orang mati akan dibangkitkan untuk menerima sesuai apa yang dilakukan selama dia hidup. Dan di sanalah setiap orang akan diadili menurut perbuatannya. Dan disitulah kemuliaan Kristus akan disempurnakan, dan setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit bersama-sama. Saya mengajak kita untuk mengucapkan yang di layar Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk mengucapkan ya semuanya, baik juga yang di sebelah yang hanya mengikuti live streaming. Saya mengajak kita untuk mengucapkan bersama-sama. Kita harus proklamirkan iman, kepercayaan, keyakinan kita
bahwa hanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya akan menghitung dalam hitungan yang ketiga, lalu kita akan ucapkan bersama-sama. 3, 2, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Bapa kita.
Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami berdoa bersama. Kami memohon datanglah dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan kasih. Penuhilah kami dengan kebajikan. dan berterima kasih Tuhan. Dan biarlah hari Natal ini menjadi hari sukacita, hari bahagia, karena Yesus ada bersama dengan kami. Yesus ada tinggal bersama, memimpin, memelihara kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.